Welcome Intel 21. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Marie Antoinette. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah perjodohan antara anak dari kerajaan Austria dan juga Prancis. Dalam sejarah, mengatakan bahwa Marie dan suaminya merupakan raja dan ratu termuda. Namanya perjodohan, pastilah memiliki beberapa kesulitan dalam menyatukan hubungan mereka. Sampai akhirnya, Marie bertemu dengan seorang prajurit tampan dan dia merasa tertarik dan menjalin sebuah hubungan. Bagaimanakah ceritanya? Yuk, kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 1768 di negeri Austria, terlihat seorang gadis bernama Marie yang merupakan putri bungsu dari ratu kerajaan Austria. Di sana, mereka mempererat hubungan diplomatik antara negara Austria dan Prancis. Si ibu bermaksud untuk menjodohkan putrinya yang berusia 15 tahun dengan pangeran tampan bernama Louis Augustin yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan rencana perjodohan itu, maka nantinya secara otomatis Marie akan menjadi ratu kerajaan Prancis. Marie pun dengan sangat senang hati menerima perjodohan itu dan ditemani oleh kedua saudara, serta dikawal oleh prajuritnya. Mereka pun melakukan perjalanan menuju Prancis. Di perjalanan, Marie terlihat begitu sangat senang. Bahkan ia berkali-kali memandangi wajah Louis yang tampan dan seperti tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang mana akan diselenggarakan upacara perpisahan terhadap Marie. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang milik Marie yang sudah dipakai dan dibawa dari negaranya harus ditinggalkan. Bahkan anjing kesayangan miliknya pun harus diserahkan. Karena dalam tradisi mereka, mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk membawa barangnya memasuki wilayah Prancis, dan Marie pun mengikuti semua aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Marie bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki wilayah Prancis, Marie pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran petinggi kerajaan lainnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, Marie pun dikenalkan dengan pria yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis ke-15. Mungkin karena mereka berdua masih terlalu muda, Marie dan Louis terlihat canggung. Setelah beberapa saat kemudian, upacara penyambutan Marie selesai. Sesampainya di istana, kedatangan Marie sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis serta masyarakat dan pejabat kerajaan. Setelah memasuki istana, Marie dibuat begitu takjub dan terpesona dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Marie yang menyukai keindahan itu pun terlihat bahagia di tempat barunya. Singkat cerita, di pernikahannya, Marie terlihat begitu sangat anggun dan percaya diri. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun pada umumnya, karena kecantikan dan kemewahan gaun yang ia gunakan. Dan di momen inilah, Marie dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-15. Di malam harinya, setelah melakukan acara dansa dan perayaan mewah atas pernikahannya, Marie langsung diajak oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga istana menuju ke kamar mereka. Sang raja pun berpesan bahwa ia sangat berharap mereka berdua secepatnya mendapatkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Esokan harinya, sang putri didatangi beberapa pelayan yang ditugaskan untuk melayaninya. Karena menurut tradisi mereka, melayani putri merupakan pekerjaan yang istimewa, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Telah menjadi putri mahkota, kehidupan Marie dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Marie sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatan berburunya. Di kamar tidur pun, mereka berdua masih terlihat sangat canggung. Bahkan mereka belum juga melakukan gotong royong sejak mereka berdua menikah. Beberapa saat kemudian,
Mary didatangi oleh pengawal sang ibu yang menyampaikan amanat dari ibu Mary yang meminta agar sang anak untuk segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahannya dengan Louis ke-15 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Hari demi hari berlalu, Mary semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat formal. Untuk mengusir kebosanannya karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary kini memiliki hobi baru, yaitu berbelanja dan berfoya-foya. Suatu hari, saat dirinya sedang asik membeli baju, dia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Austria dengan Prancis sedang merenggang. Ia sangat berharap Mary mau ikut andil dalam menengahi hubungan tersebut. Yang mirisnya, Mary tidak mau memperdulikannya. Di malam harinya, Mary mencoba kembali mengajak sang suami gotong royong untuk kesekian kalinya. Sesaat kemudian, Louis mulai terpancing. Namun, entah beberapa lama saat kemudian, Louis kembali mengurungkan niatnya. Dengan alasan, ia terlalu lelah karena tadi siang habis berburu, dan ia pun akhirnya kembali tidur. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak dari saudara Louis yang membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang. Karena semua membicarakan Mary yang tidak-tidak, padahal kenyataannya Louis lah yang selama ini menolak. Sehingga hal tersebut membuat Mary menangis dan mengurung diri di kamarnya. Suatu malam, kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak. Namun temannya meyakinkan bahwa tak akan ada satupun yang mengenali Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary pun menerima tawaran temannya tersebut. Mary mengunjungi pesta itu tidaklah sendiri. Dia ditemani dengan sang suami yang setia menemaninya. Namun, lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak menghabiskan waktu bersama. Malah Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Di sana, Mary tanpa sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria misterius yang cukup tampan itu. Saat pulang ke rumah, tiba-tiba di rumahnya mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa sang ayah sedang terbaring lemas di kasur. Penyakitnya begitu mengerikan, sehingga membuat Rubery, sang selir yang selama ini dekat dengannya pun pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian, sang ayah dinyatakan meninggal dunia, dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja. Sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Setelah menjadi ratu, Mary semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih, sang suami yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Di sisi lain, sang raja yang sedang berbincang serius dengan penasehatnya, di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Para penasehat kerajaan mengharapkan mereka membantu keuangan Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun, Louis menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting, karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Suatu hari, saudara Mary yang tertua datang mengunjungi kediaman Mary. Dan ia menasehati Mary agar Mary lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang raja. Kakaknya juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari sang kakak iparnya, akhirnya pikiran Louis pun mulai terbuka. Malam harinya, ia pun akhirnya melaksanakan hal baik itu untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Mary pun terlihat akan melakukan persalinan. Di sana, sudah ada Louis yang menunggunya. Dengan rasa cemas, hingga akhirnya Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri karena telah memberikannya keturunan, Louis pun memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary. Sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti pedesaan. Suatu hari di suatu acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion.
Dan di kesempatan kali ini, mereka pun kembali mulai curi-curi pandang. Hingga pada akhirnya, mereka pun mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan sang raja. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama, apalagi setelah mendapatkan milik Mary. Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberikan alasan yang jelas. Mary pun mulai melupakan cinta yang sesungguhnya dan memulai kehidupannya bersama sang suami. Di sisi lain, sang raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini, di mana dia diharapkan terus membantu Amerika berperan untuk revolusi. Di sisi lain, ia dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk. Ditambah lagi, rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Raja tetap membantu revolusi Amerika, dan berita itu pun cepat beredar, sehingga berita itu pun menimbulkan gejala protes dari segala penjuru negeri. Saat mereka sedang mengadu kepada ratu yang mengatakan kondisi mereka sedang terpuruk karena tidak ada makanan, jawaban dari sang ratu sangatlah mengejutkan. Ratu mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Beberapa saat kemudian, sang ratu tiba-tiba mendapatkan kabar duka dari kakaknya, bahwa ibu tercintanya telah meninggal dunia. Di sana, Mary pun terlihat sangat syok dan sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu berlalu hingga beberapa tahun kemudian, dan Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus tata kerajaan. Kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan terlihat sangat bahagia dan sukacita atas kelahiran putra mahkota. Mary pun mulai saat ini bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijaksana. Namun sayang, semua hal tersebut sudah terlambat karena rakyat telah marah atas keputusan sang raja dan ketika kepedulian ratu kepada rakyatnya yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Mereka ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Prancis. Benteng-benteng terdekat kerajaan pun mulai hancur, dan rakyat pun mulai mendekati istana. Sehingga para penasehat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu untuk sementara mengungsi ke Swiss. Namun Louis dan Mary bersiku untuk tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah dan mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri. Hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Marie Antoinette pun lengser oleh revolusi Prancis dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Marie Antoinette. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tapi kenyataan yang harus dialami. Intel pamit, see you and next time.